Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Bapa, buat perlindungan-Mu sepanjang istirahat tadi malam. Dan kami juga berterima kasih buat hari yang baru ini. Kami juga bersyukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Bapa, ini kami kembali hadir dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah kami para pelayan-Mu. Pakailah kami para pelayan-Mu dengan sebebas-bebasnya ya Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir saat ini. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat mendengar suara-Mu, dan kami dapat layak menaikkan pujian dan menaikkan doa, serta menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan diri kami ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mari kita mau bersyukur punya Allah seperti Dia. Kita nyatakan pujian ini dengan ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami kagum atas cinta-Mu Bapa. Kami kagum atas kasih-Mu yang takkan pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih Tuhan atas cintamu. Biarlah kami selalu bersyukur akan kasih-Mu. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Mengalirlah sekarang ya Roh Kudus di tempat kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita angkat suara, angkat tanganmu menyembahnya, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Kudus Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak disembah dan dimuliakan. Jamahlah setiap hati yang datang ke hadapan-Mu saat ini. Sembahlah Dia dengan imanmu. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Bukalah hatimu. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang.
kami ya Roh Kudus, Mengalir ke dalam hati sertamu kami. yang layak kami sembah. Itulah kami Raya raya Tuhan, na iri iri dalam kasih dan kebenaran-Mu. ya layana ya layana ya iri ya layana na ya iri La 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 la. ya raya layana na ya layana ya raya iri Kirana sandara kata semada syam ya berkata layana na ya layana na syam berkata semada ya layana na ira ire syam berkata semada syam berkata semada Yalaya raya nai narai kirala nai syam sina berkata nai semada syam laya berkata nai ya nai semada syam ri. berkata semada syam berkata Yalaya nai ayam sina syam ya berkata raya semada syam laya raya nai ri. berkata semada Kina lalai sina kata nai raya nai sana ya nai semada na syam nai berkata ri. semada syam berkata semada syam berkata semada syam Yalaya na na yala na yana Syam yala na yana nai ri. Yalayana iya yana 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 yarayana nayana yarayana nayi yarayana yiri yalayana yana yana yiri Syakiralana yara isina nararara tatirana Syarakina nana yara yala isina narara irara isina yala yala yana yara yala yana yala yara yana Terima kasih. iyara yara isina Data sandara Sikina na yara isina nana yara tatarada idana Sirara ya kirara itara tatara ina isina raya Borana Yara yala yara 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 isina nara cinara Borabana Yara yana yana iri Yala yana hana yara yana iri iri Yara yala na yana yala na yana iri iri Mari kita hening di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Di saat yang teduh ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini Tuhan, pakailah anak-Mu, Tina. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita dudukkan kepala sebentar. Kita mohon curahan Roh Kudus dari Bapa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari ini kami boleh berkumpul di saat teduh pagi hari ini Bapak untuk mendengarkan firman. Bapak, bukan hamba yang memilih Engkau, tetapi Engkau memilih hamba untuk membawakan firman ini. Maka curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya apa yang hamba sampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Dalam cara Bapa kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 3, 5 sampai 16. Orang itu disembuhkan seketika. Inilah Injil suci menurut Rasul Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda.
Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan untuk masuk ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga ia sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan ia berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab kepada mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Dari bacaan di atas, hikmat yang saya terima secara pribadi adalah kasih menjadi sebuah landasan dalam ajaran Tuhan Yesus. Di dalam kekristenan seringkali kita mendengar kata kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan sudah bukan hal yang baru. Hal ini seringkali diajarkan oleh Yesus sendiri atau para pengikutnya, para rasul dan murid-murid Yesus. Kenapa kasih menjadi suatu landasan bagi kekristenan? Menurut saya secara pribadi, tanpa kasih dan pengampunan, sungguh akan sangat sulit bagi kita untuk menjalankan perintah dan taat pada Tuhan Yesus. Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang terkadang kita sebagai manusia berpikir tidak akan sanggup untuk melakukannya. Karena banyak hal-hal yang di luar logika manusia yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan. Salah satunya adalah pengampunan. Tuhan Yesus menekankan pengampunan supaya bukan orang lain yang menerima pembebasan itu, tetapi diri kita pribadi. Kita sebagai umat Kristen tentunya dituntut untuk mampu, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya. Seperti yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Tanpa kasih dan tanpa pengampunan, kita tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Jika kita berfokus pada manusia dan bukan kepada Tuhan, yang akan kita lakukan adalah menuntut manusia tersebut atau berharap jika manusia tersebut berubah. Misalnya, jika dia meminta maaf kepada saya akan mengampuni dia. Jika dia menyesal, saya akan mengampuni dia. Saya pribadi dulu sering mengalami pergumulan, sampai sekarang pun saya masih terkadang berpikir saya mengharapkan manusia tersebut untuk berubah atau untuk meminta maaf kepada saya. Tetapi yang saya dapat adalah kepahitan. Karena seringkali orang menyakiti kita tidak merasa dia menjadi seseorang yang menyakiti kita. Terkadang tidak ada kata maaf yang ingin kita dengar. Jika kita berfokus pada manusia, kita tidak akan bisa move on dari kepahitan kita. Memang tidak gampang untuk mengampuni, tetapi yang kita minta di sini ada Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri
supaya kita diberikan hati yang mampu mengampuni dan mengasihi. Bukan karena manusia tersebut layak untuk mendapatkan pengampunan dari kita, tetapi karena kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Seperti tertulis di Matius 18:21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bahkan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kasih di atas hukum. Ini kita bisa lihat dalam bacaan yang baru kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus sendiri melakukan suatu hal yang dianggap pelanggaran untuk umat Yahudi saat itu, yaitu ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, di mana hari itu adalah hari yang disucikan dan orang-orang tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas apapun di hari itu. Kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan pria yang berada di tepi kolam tersebut? Tuhan Yesus bisa melihat kedalaman hati kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus melihat pria tersebut sudah 30 tahun lamanya menanti di tepi kolam itu. Mungkin ada daripada kita yang berpikir pria tersebut di sana karena dia tidak punya pilihan lain selain berada di tepi kolam itu. Tetapi yang saya lihat di sini, Tuhan Yesus melihat iman dan pengharapan. Tuhan Yesus bisa saja tidak melakukan itu di hari Sabat, tetapi Tuhan melakukan itu karena sebagai bentuk kasih dan tergerak hatinya untuk melakukan hal tersebut. Di mana pria itu sudah 38 tahun menderita dalam kondisi seperti itu, tetapi iman dan pengharapannya tidak putus. Bisa saja dia menyingkir dari tempat itu, tetapi tidak. Dia tetap berada di tempat itu menanti Tuhan. Saudara-saudara terkasih, siapa di antara kita yang sudah pernah menanti hingga 38 tahun lamanya? Dan iman kita tidak padam, pengharapan kita tidak hilang, karena kita memandang dan mengarahkan hidup kita untuk Tuhan. Yang ingin saya tutup di renungan pada pagi hari ini, yaitu mari kita semua belajar saudara, termasuk saya pribadi, untuk senantiasa membawa pergumulan kita di dalam doa dan memakai kacamata kasih untuk mengambil suatu keputusan dan memandang suatu masalah. Supaya apapun yang dihasilkan dari keputusan itu, sungguh kita persembahkan untuk Tuhan, sebagai hadiah untuk Tuhan. Mungkin bukan keputusan terbaik menurut kehendak kita, tapi kita berusaha meletakkan kepentingan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saya mau tutup dengan sepenggal lagu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, sahabat terkasih, marilah kita akhiri saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pagi ini yang telah Kau sampaikan melalui Tina, anak-Mu kekasih, yang mengingatkan kepada kami akan sikap dan tindakan Yesus yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan sebagai landasan ajarannya. Kasih menutupi banyak dosa. Terutama dalam masa Prapaskah ini, kita menjalankan retret agung selama 40 hari, mempersiapkan diri untuk memperingati Yesus Kristus, Putra Bapa, yang karena kasih-Nya kepada kami telah taat kepada Bapa dengan rela mengorbankan dirinya melalui sengsara wafat dan kebangkitannya untuk menebus dosa kami.
Bapak terkasih, kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan semua tim pelayanan di dalam komunitas pemulihan hati ini. Biarlah kami dapat Kau pakai sebebas-bebasnya seturut kehendak-Mu. Biarlah kami Kau bentuk semakin rendah hati, semakin mengasihi Engkau, dan bersatu hati dalam melayani untuk membawa lebih banyak jiwa-jiwa kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Lindungi dan tutup bungkus kami dengan darah suci Putra-Mu Yesus yang tercurah dari salib, agar tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dalam melayani-Mu melalui sesama. Kami juga berdoa untuk peserta saat teduh pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar kami dapat menjaga tutur kata kami, perbuatan, pikiran, akal budi, dan hati kami hanya tertuju kepada kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang menjalankan retret pemulihan hati. Semoga dapat menyelesaikannya dengan baik dan menjadikan Dimas Senjata Rohani ini sebagai pola hidup. Bapak kami juga berdoa untuk acara PH Teens yang akan berlangsung malam nanti. Kiranya Kau berkati setiap peserta, kakak-kakak pembina, pendamping, serta semua sarana yang digunakan, HP, laptop, jaringan internet, dan lainnya, sehingga acara PH Teens dapat berjalan dengan baik. Dan doa ini kami satukan dengan doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan foto bersama. Mari kita foto. Ya, 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.